Halo guys, aku pengen banget bahas soal, tapi hari ini cuma 4 soal aja ya. Soalnya menurut aku 4 soal itu udah ribet banget, udah banyak banget aku salah ngitung dan segala macam sebagainya. Jadi aku pengen banget bahas 4 soal ini dan ini merupakan cara tersimpel yang aku pakai selama ini ya. Oke, kita baca dulu. Oke, jadi ada Koperasi Jom menerima susu sapi nih dari susu sapi segar dari peternak lokal selama 5 hari. Nah, dengan banyak susu segar diterima itu dalam liter, pastinya oke disajikan dalam tabel berikut. Berarti nanti, jadi dalam tabel ini tuh kayak data gitu selama 5 hari itu dia dapat berapa liter susu sapi segar. Dan susu sapi segar yang diterima tersebut diolah pada hari yang sama sesuai pada diagram alir. Nah, diagram alirnya tuh yang ini guys. Oke. Berdasarkan kualitasnya, berdasarkan kualitasnya, susu sapi segar dikategorikan sebagai kualitas A. Susu sapi segar sebagai kualitas A. Oke, berarti 25% tuh dialokasikan ke dialokasikan berarti 25% dikategorikan ke kualitas A. Nah, terus dari kualitas A tersebut akan diolah menjadi 60% minuman susu rasa coklat. Oh, berarti ini 60% minuman susu rasa coklat dan 40% rasa stroberi ya. Di sini 40%. Oke, terus kualitas A, sisa kualitas A tadi akan diolah menjadi produk lain yaitu 70% yogurt dan 30% keju. Oke. Kan ini tuh kan ini 25% ya. Berarti sisanya berapa? 75% ya. Kan misalnya kayak ada A dan B, ini 25%, berarti sisanya itu kan 100 dikurang 25 ya. Persen gini. Berarti ini 75%. Nah, 75% ini dialokasikan ke yogurtnya tuh 70% dan ke kejunya tuh 30%. Gitu ya, guys. Oke, terus ini juga setiap 1 liter susu sapi segar menghasilkan 1 liter minuman susu atau 8 liter yogurt atau 0,2 kilogram keju. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan susu sapi segar itu sampai titik darah penghabisan ya, diolah jadi semuanya. Oke, terus pada hari Jumat, si mesin keju itu mengalami masalah nih, mengalami masalah sehingga hanya mampu memproduksi 25% keju dari banyak keju yang seharusnya dihasilkan pada hari tersebut. Nah, ini berarti pada hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, banyak yogurt tambahan yang dihasilkan pada hari tersebut adalah, oke, pada hari Jumat. Pada hari Jumat, berarti kita nyari apa kan dia hanya mampu memproduksi 25% keju kan. Terus dialokasikan ke yogurt. Berarti kan kita nyari sisa keju yang nggak dipakai ini kan. Berarti kita jadinya sisanya adalah 75%. Berarti kita nyari si 75% dari sisa keju ini karena si mesinnya lagi rusak. Nah, berarti kita bisa alokasikan ya. Hmm, Hari Jumat tuh ada berapa susu? 6.000 ya. 6.000 kita tulis dulu. 6.000. 6.000 kayaknya. 6.000. Nah, 6.000 terus dikali kan buat dialokasikan ke keju. Itu kan dia masuk ke sini ya berarti. Masuk ke sini. Berarti masuknya ke 75% ya. Berarti dikali 75%. Terus habis itu masuk lagi ke keju kan. Ya kejunya 30%. Nah, tapi karena cuma bisa memproduksi 25%, karena cuma bisa memproduksi 25%, berarti dia dialokasikan ke sisanya yaitu 75%. Berarti kan kita nyari sisa keju yang akhirnya nggak jadi dipakai, sisa susu sapi yang akhirnya nggak jadi dipakai buat buat memproduksi keju gitu. Jadi kan kali 75% ya. Oke, semoga kalian mengerti ya. Oke, ini tuh bisa kita kecilin. Jadi kita kecilin dulu, guys. Tuh, kita kecilin jadinya ini 3/4. Ini jadinya 3/10. Ini jadinya juga 3/4. Udah. Ini 10 ya. 10 yang bisa kita coret di sini. Terus 4, 600 dibagi 4 itu tuh 150. Jadi kalian benar-benar harus hafal emang. Aku emang alhamdulillah hafal kuadrat perkalian 1 sampai 20 itu lumayan hafal lah. Ini kan 150 ya dikali
Dikali 3 kali 3 kali 3 berapa? 27 ya. 27 per 4. Nah, nice. Berarti ini 150 tuh bisa dibagi 4 loh. 150 dibagi 4. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa dong, sering. 150 nggak bisa dibagi 4, sorry, sorry. 150. Bisa sih, tapi jadinya koma. Jadi ini berarti kan 150 ya. 150 dikali 27 kan 40, 50 per 4. Nah, ini bisa kalian jadiin desimal sih. Boleh kalian kali 25 atau kalian bagi gitu. Tapi aku lebih suka cara yang bagi ya. Yang gini, 40 50 dibagi 4 berarti kan 10 ya. 10 terus ini satu 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 2 ya berarti. 1, 2,5. Nah, ini adalah sisa susu sapi yang gak jadi dibuat produksi keju. Ya, ini sisanya. 100.000 ya, 1012,5 liter. Nah, kan kita mau nyari yogurt nih. Mau nyari yogurt, berarti kita harus dikali 0,8 nih. Berarti 1012,5 dikali 0,8 atau kita buat ini aja ya. Kita buat pecahan. Jadinya ini 81.000 ya per 100. Nah, coret-coret 810. Nah, gitu guys. Lah kok angkanya jelek banget gitu. Emang jujur emang angkanya jelek sih. Cuman dia bisa loh. eh kalau kalian hafal ya, kalau kalian hafal perkalian 1 sampai 20 itu tuh bisa bisa cepet. Nah, cara ngehafalinnya tuh biasanya aku cuman ini doang sih kayak latihan soal ya. Jadi aku minta AI, Gemini atau ChatGPT buat operasi bilangan 1 sampai 20. Aku awalnya ngitung manual, tapi lama-lama tuh karena tiap hari ngerjain 1 sampai 20 ya. Perkalian 1 sampai 20 ya. Sama kuadrat sama kubik juga. Jadi aku benar-benar ngerjain hampir tiap hari. Ya nggak tiap hari terus, hampir tiap hari karena tiap hari ngerjain akhirnya jadi hafal gitu. Gitu ya guys. Jadi emang harus ada kemampuan hitung apa ya, hafal hitung gitu. Ini kalau aku lihat ya, ini kan 10.000 ya, 1.000 kali 8 berapa? 1.000 kali 8 kan 8.000 ya. Eh, s- oh 10.000 deh. Ini 10.000, 10.000 kali 8 berapa? 80.000 kan? 80.000. Nah, 8 terus 125 dikali 8 itu tuh 1.000. Jadi tambah 1.000 gini. Ya udah jadinya 81.000. Jadi aku nggak usah ngitung yang effort gitu karena udah hafal. Gitu. Jadi ya udah nanti tinggal dibagiin aja gitu. Gimana jadi trapesium ya? Ya udah next next. Jadi nggak usah aku baca lagi ya soalnya ya. Mana ini soalnya? Nah ini. Pada hari Rabu, beberapa mesin produksi yogurt menjalani perawatan sehingga sebagian tidak aku cek lagi. Pada hari Rabu, beberapa mesin produksi yogurt mengalami perawatan sehingga sebagian susu sapi segar yang harusnya digunakan untuk memproduksi yogurt diarahkan ke keju. Wah, ini kebalikannya ya. Ini siapa sih yang ngerusakin? Kesel kan ya kita yang ngerjain. Jika banyak keju yang dihasilkan koperasi hijau pada hari Rabu, 2 kali lipat dari banyak keju yang dihasilkan pada hari sebelumnya, maka banyak yogurt yang dihasilkan pada hari Rabu adalah banyak yogurt, tapi tetap nyari yogurt ya. Oke, yang pertama, hmm, alatnya si yogurt ini rusak. Alatnya si yogurt ini rusak. Terus, kan rusak ya. Rusak, sisanya, sisanya diarahin ke keju. Ke keju kan. Nah, kita tuh perlu nyari sisa. Terus pada hari apa nih? Pada hari Rabu itu tuh
Keju yang dihasilkan pada hari Rabu itu dua kali dari keju di hari Selasa berarti. Terus dia nyari nyari ininya, nyari yogurt, yogurt yang jadi. Jadi ya nyari yogurt pada hari Rabu tuh yang diproduksi berapa gitu. Ketika mesin ini tuh rusak. Boleh nggak sih aku pindahin ke sini aja ya? Ininya aku pindah deh yang ini. Oh, itu. Biar nggak bingung ya, aku males scroll-scroll. Oke, terus tabelnya tadi Selasa tuh 3.000, Rabu 5.000 ya. Berarti Selasa 3.000 susu sapi ya. Terus Rabu 5.000. Nah, kita nyari karena di hari Rabu tuh hari Rabu ya. Rabu sama dengan dua kali keju dari Selasa. Berarti kita nyari dulu keju pada hari Selasa. Nah, menurut diagram alir, ini kan berarti dia kan masuk ke sini ya. Buat ke keju, berarti kan 75% ya. Terus dia nanti dikali 30%. Dan 70% sesuai pernyataan yang tadi ya, soalnya tadi. Berarti ini ya udah pada hari Selasa tuh berarti 3.000 dikali 75%, 75 per 100, sorry, dikali 30 per 100. Nah, terus nanti dikali 2 tuh. Jadi ya kita kecilin aja ya. 3/4 dikali 3/10 dikali 2. Ini coret, coret, terus ini bisa coret nih. 4/2 ya. Berarti ini 2. Nah, ini juga bisa coret nih. Jadi ini 150. 150 kali 9. Nah, cepet kan kalau gini. 1.350. Udah, kalau kalian nggak bisa hitung ini ya hitung ini kan udah 3 digit ya angka yang dikaliin. Jadi ya kalian hitung manual nggak apa-apa. Yang penting yang puluhan 1 sampai 20 itu penting sih diawalin. Jadi 1.350. Berarti kalau dua kali dari hari Selasa, ya kan ya? Hari Rabu dua kali lipat dari banyak keju yang dihasilkan pada hari sebelumnya. Berarti ini berapa? Dikali 2. 0, 1 berarti 26, 27 ya. Bener gak sih? Oh ini udah deh, ini udah dikali 2 cuy. Gimana ya? Ini udah dikali 2 di sini ya. Sorry lupa. Makanya kayak banyak banget 27.000. 2.700 ya. 2.700. Udah dikali 2 jadi nggak perlu dikali 2 lagi ya. Sorry banget. Udah dikali 2. Berarti ini pada hari Rabu dia tuh menghasilkan segini kejunya. Apa ya? Kejunya tuh butuh segini liter. Tuh, jadi nggak perlu kita apa ya? Nggak perlu kita dari apa gramnya, gram ya di sini, gramnya atau kilogram ya, nggak tahu lupa deh. Nggak perlu karena ini ya udah kita berarti kan yang dialokasikan segini kan pada hari Rabu nih, hari Rabu keju yang dialokasikan segini. Nah pada hari Rabu tuh total susunya berapa? Yang dikasih 5.000 ya. Kita cari yang kita cari nih yang bukan kualitas A yang ke sini. Berarti 5.000 dikali 3/4. 5.000 dikali 3/4. Dan berapa per 100 jadi 25 ya. 25 kali 5 tuh 125. 125 nol harusnya. Coba aku cek pakai kalkulator bentar ya. Ya kan 125 nol. 125 nol dikali 3. Berarti 0,51
167.337 3.750. Nah, gini, kalian coba deh di logika ya. Kan kan dari 5.000 ya, 5.000 dikali 75% kan ke sini. Nah, itu kan ini kan totalnya, ini kan 3.000 ya, 3.750. Nah, itu kan ada yang di yogurt, ada yang di keju kan. Nah, karena yang di keju itu total ya, total keju pada hari itu menggunakan 1.350 liter. Nah, ini tuh udah sama yogurt tadi yang rusak yang nggak jadi dibikin. Sama ini udah include ya. Di sini tuh udah include yogurt yang tadi nggak sih jadi dipakai. Susu yang mau dibuat yogurt nggak jadi dipakai udah include di sini. Berarti kan sisanya ya udah yogurt itu tadi kan. Berarti kan sisa dari ini kalau dikurangin ini ya. Ini kalau si ini dikurangin ini itu tuh sisanya ya yogurt tadi, yogurt yang eh, waktu itu diproduksi pada hari itu. Semoga paham ya. Semoga paham karena ini udah include yogurt yang nggak jadi apa ya? Karena ini udah include susu yang nggak jadi yogurt kan, nggak jadi dibuat yogurt. Ini udah include di sini kan. Nah, ya udah berarti tinggal dikurangin aja 3.750 dikurangi 1.350 itu udah gitu. Berarti ini adalah yogurt yang diproduksi pada hari itu. Gitu. Jadi 2.400. Bener gak ya? 37 ya, 3750 dikurang 1.350. Iya, tapi jawabannya bukan ini cuy. Jawabannya bukan ini gak sih? Oh iya masih harus di anu ya. Dikali 0,8 sorry. Dikali 8/10. 24. Nah ya. Sorry banget. Karena nyari yogurt jadi kali 0,8 dulu ya. 1.920. Nah ini. Jawabannya yang ini guys. Semoga paham ya. Ini soalnya benar-benar menurut aku cara tersimpel sih. Jadi disederhanain dulu pecah apa nih? Apa nih namanya persenannya. Di situ dikali terus jadi deh gitu. Jadi deh gitu. Gimana sih ini? Nah ini. Jadinya adalah 1.920. Nah, ini ya. Udah bener ya. Oke, next. Nah, ini. Jadi ini soal menurut aku mau nangis. Oke. Buti ini bukan. Oke, aku baca dulu soalnya ya. Belum dibaca lagi. Sebuah dealer mobil, harga mobil tipe Z adalah 400 juta. 400 juta. Dengan biaya administrasi 3% dari harga tersebut. Terus, pembelian bisa dilakukan secara kredit ya, dengan bunga tunggal 5% per tahun. Terus dari sisa pembayaran, oh jadi bunganya tuh dihitung dari sisa pembayaran uang muka ya. Uang muka minimal adalah 25% dari harga mobil. Dan ada diskon 8% untuk 10 pembeli pertama. Ci- Cicilan yang dapat Cicilan dapat dilakukan hingga 5 tahun dengan opsi eh angsuran tetap setiap bulannya. Cicilan pertama dibayarkan 1 bulan setelah pembayaran biaya administrasi. Setelah, oke, berarti 1 bulan ya, 1 bulan setelah pembayaran biaya administrasi dan muka. Berarti administrasi dan muka itu udah awal. Butini adalah 10 pembeli. Butini adalah 10 pembeli. Bukan ya, bukan ya. Sorry, sorry. Butini bukan. Butini bukan. Butini bukan 10 pembeli pertama. Dan membayar uang muka 120 juta. Oke, uang mukanya 120 juta nih. Terus dengan cicilan 60 kali. Nah, kan tadi ngomong ya bisa 5 tahun dengan opsi angsuran tetap tiap bulannya kan. Berarti kalau 60 kali kan 60 bulan. Berarti 60 bulan dibagi 12. Berarti kan 5 tahun ya. 5 tahun.
Jika ia memiliki 180 juta, berapa kali angsuran maksimal yang dapat ia lunasi sekaligus dengan uang tersisa? Oke, angsuran. Jadi kayak berapa kali angsuran yang bisa dia bayar dengan sisa uang ini gitu. Dengan uang ini, uang 180 juta. Nah, pertama ya, pertama kan ada uang muka nih. Uang mukanya tuh, jadi kita total dulu pembayaran di awal. Pertama tuh ada administrasi plus uang muka ya. Uang muka apa UM ini, uang muka. Nah, itu kita total dulu, kita kurangin. Jadi 180 nanti dikurangin ini, admin sama uang muka. Habis itu sisanya baru kita pakai buat mangsur gitu. Oke, berarti 180. Berarti kan uang mukanya 100. Kita nyari adminnya dulu ya. Adminnya tuh ada 3% atau 3/100 dikali 400 juta. Ini aku juta gini ya biar nolnya kan banyak banget ya. Jadi aku kasih juta gitu. Ya udah ini tinggal coret-coret. Ini jadinya administrasinya adalah 12 juta. Terus ini uang mukanya adalah 120 juta. Berarti di awal dia tuh udah bayar sekitar 132 juta. Ini ya. Di awal dia udah bayar segini. Berarti kita kurangin deh. 180 juta dikurang 132 juta. 30 berarti 50 berarti 48 juta. Nah, udah. Ini sisa uangnya. Nah, terus kita cari deh angsurannya tuh berapa. Hmm, Angsuran karena berarti kan hmm, kan 400 juta ya. Kan bunga persennya tuh adalah 5, bunganya tuh adalah 5% per tahun dari sisa pembayar, sisa yang sisa setelah bayar uang muka. Berarti kita nyari dulu si bunganya ya. Berarti bunga tuh adalah 5% dikali sisanya ya. Berarti uang mukanya kan tadi 120 juta. Berarti sisa dari 400 dikurang 120 juta. Juta ya ini ya. Jadi 5% atau ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 1/20 dikali 300 ya. 300 jadi 280 juta ya. 400 ya 280 juta. Ini jadinya 14 juta. 14 juta. Nah, ini adalah bunganya per tahun. Bunga dia per tahun terus. Berarti ini berapa ya? Berarti kan sisanya 280 ya. Berarti 280 dibagi ya 280 tuh 280 juta dibagi 60 kali cicilan, dibagi 60 gini. Sorry sorry sorry. Wait, wait. Ini kan anu ya per tahun. Ya bener per tahun ya. Oh, nggak bener. Nggak bener. Jadi ini 280 dibagi 60 ya. Set set berarti 28/6 tambah 14. Nah, ini berarti sebulannya. Sebulannya harusnya segini sih. Budget aku cek dulu ya, guys. Oh iya, eh aku lupa. Ternyata ini bunganya. Ini tuh bunga per tahun ya. Ini berarti per tahun. Nah, ini bunga per tahun. Berarti karena ini bunga per tahun, berarti per bulannya kan harus dibagi 12. Jadi
Bagi 12 ini buat per bulan. Nah, ini per bulan ya. Kan angsurannya tuh tiap bulan gitu. Jadi ini 14 per 2 tambah 14 per 12. Nah, ini masing-masing bisa dibagi dua ya. Jadi 28 per 6 tambah 7 per 6. Bener gak sih? 35 per 6 ya. Nah, nice. Nah, ini berarti per bulan. Include bunga, per bulannya tuh segini berarti. Ini per bulan. Ini juta ya berarti. Juta. Terus, nah tadi kan sisa uangnya kan 48 juta nih. Terus pembayaran tiap bulannya itu tuh segini. 35 per 6 juta per bulan. Berarti ya udah kita bagi aja. Berarti 48 dibagi 35 per 6. Jadi jutanya tuh bisa dihilangin gitu ya. Bisa di apa ya, bisa disingkirin lah. Jadi misal ada 1,1 juta 800 bisa kalian tulis jadi 1,8 gitu biar gak ribetin gitu ya nol-nolnya tuh, karena nolnya emang yang bikin apa ya, bikin pusing ya. Nah karena ini dibagi kan dibalik ya guys ya. Karena ini pecahan, karena dibagi dibalik ya, jadi kali 6 per 35. Ini kita kali dulu ya. 48 kali 6 itu kan 8 ya. 4 kali 8 288 sih harusnya. 48 kali 6 ya, 35. Nah, ini kan udah bisa dilihat ya. Kalau ini tuh eh desimal, pasti desimal. Karena apa? Karena ini tuh, ini kan 35 ya, 7 kali 5. Nah, 7 kali 5 apa? Ganjil. Ganjil, dua-duanya ganjil, nggak ada yang genap. Terus ini angka genap, atau angka genap dibagi angka ganjil. Itu tuh harusnya desimal ya, nggak habis, nggak habis. Karena nggak ada unsur, nggak ada faktor yang sama juga gitu. Jadi aku mau eh apa ya, ngecilin lah istilahnya, ngecilin biar gampang dihitung. Jadi aku buat 285. Karena ini pasti koma ya, kita cari aja angka yang pas. 285. Nah, kenapa ada limanya? Kenapa ada limanya? Karena biar gampang dibagi gitu. Jadi ini bisa aku bagi 5. Jadi ini kan dibagi 5 5 kan ini 7, ini jadinya 57 ya. Jadi 57. Nah, 57 57 dibagi 7 kan 8, sekian ya. Nah, berarti jawabannya adalah 8. Gitu. Jawabannya 8. Simpel kan? Jadi sebenarnya ada cara, karena emang angkanya jelek ya, biar kalian gak bingung-bingung, ya udah cari aja 285. Karena angka jelek berarti kan, karena kalau angkanya jelek itu kan pasti koma ya. Ya udah kita cari yang terdekat aja, kita perkirakan gitu. Coba deh. Coba aku hitung deh. Berarti 7 kali eh 35 kali 8 ya berarti. 04 3 kali 8 24 ya 280. Nah, mendekati kan 280. Kalau ditambah 280 mendekati. Terus kalau dikali 9 pun berapa? 35 kali 9 berarti kan 5 ya 4. 3 kali 9 27. 27 berarti 41. Nah, ini kan kelebihan ya. Coba sih 35 kali 9. Oh, 300 nih, 300. Nah, ini kan kelebihan. Sedangkan maksimalnya sedangkan maksimalnya cuma 288. Berarti emang yang mendekati ya 8 gitu. Jadi bisa diperkirakan gitu, guys. Gitu ya. Semoga paham ya. Oke, next. Pak Wahyu termasuk 10 pembeli pertama. Membayar uang muka minimal dan mencicil selama 5 tahun. Berapa juta rupiah yang telah ia bayarkan selama 3 tahun mencicil gitu. Dia termasuk 10 pembeli pertama, membayar uang muka minimal dan mencicil selama 5 tahun. 5 tahun tuh berarti 60 kali ya, atau 60 bulan. Setelah, berarti kan dia membayar semua ya, ini bukan cicilannya aja, tapi admin, terus uang muka dan lain sebagainya. Oke, kita cari dulu adminnya. Adminnya tadi tetap ya, berarti 3%. Adminnya tadi kan tetap jadi. Udah kita hitung di nomor sebelumnya juga ya. Admin itu adalah 3 per 100 dikali 400 juta. Adalah 12 juta. Terus uang muka minimal.
Uang muka minimal kan tuh 25% dari harga mobil. Berarti kan nggak ngomong harga mobil setelah diskon kan? Nggak ngomong kan kalau harga mobil setelah diskon. Cuman ngomong ada harga mobil. Berarti kan 25% atau 1/4 ya. Uang muka tuh UM ya. 25% tuh 1/4. Jadi 1/4 dari harga mobilnya. Berarti 100 juta. 100 juta nih. Berarti ini total dia bayar awal ya. Belum cicilan 112 juta. Terus hmm, dia dapat diskon 8% karena 10 pembeli pertama kan. Oke, kita 10 pembeli pertama. Oke, berarti diskon 8% itu kan bisa kita tulis gini ya. Berarti 100 kurang 8 per 100 dikali harga mobilnya tuh 400 juta. Berarti ini berapa? 92 ya. Per 100 atau 92 per 100. Dikali 400 juta. Jadinya adalah 4 4 4 berarti 8 9 kali 4 36 268 juta ini setelah diskon ya. Terus dikurangi tadi uang mukanya kan 100 juta ya. Berarti kita nyari bunganya kan. Dikurangi uang mukanya 100 juta. Berarti dia tinggal bayar 268 juta. Nah, karena udah berarti kita nyari si bunganya ya. Bunga, bunga dia kan berarti 5%, 5 per 100 dikali 268 juta. Nah, koma dong ya nggak apa-apa koma. Ini bisa kita share aja deh. 20 ya. Kali 268 berarti jadi 1,3,4 juta. Jadi sekitar 13 juta ya. Ini per tahun ya, per tahun. Per tahun. Karena kita nyari 3 tahun ya udah kita kali 3 aja. Jadinya 2, 1, 1, 0, 1, 4,2 juta per 3 tahun ini. Nah, terus kita nyari ini cicilan dia. Cicilan dia kan mau dicicil sampai 5 tahun ya. Berarti 268 dibagi 5. Ini mau dibagi jadi 5 tahun jadi bagi 5 aja terus nanti hmm, dihitung dulu deh ini. Juta ya ini. Berarti ini 5 berarti 3,5,3 hmm, 36 ya. Bentar 268 bagi 5. 53,6. Ah, ini kan apa ya angsuran dia tiap tahun. Nah, kan kita mau nyari yang 3 tahun ya, berarti kita kali 3. Jadinya 160,8 juta. Nah, kita total semua, guys. Yang kita total tuh ini uang muka sama admin, terus habis itu bunganya ini sama ini. Nah, di serat ini dulu ya berarti 160,8 ditambah 40,2 ya berarti ini 201 juta. 201 juta terus tambah tadi uang muka sama admin kan ini ya. Tambah 112 juta. Dua ya ini wait. Nah, ini 313 juta. Nah ini. Nah ini dia.
313 juta. Jadi total semuanya setelah 3 tahun dia bayar uang muka segala macam dan lain sebagainya adalah 313 juta. Nah ini ya benar ya. Ribet banget. Ya ribet emang. Cuman itu tadi berarti kalian emang harus rapi guys ini coretannya. Harus rapi. Biar nanti nggak hilang-hilang karena PM tuh kan saling berhubungan ya. Jadi emang harus rapi gitu. 313 juta. Nah itu guys, emang aku tuh udah ngerjain ini mungkin kelima kalinya ya. Dan sebenarnya emang masih salah hitung. Aku ini tadi juga masih bingung-bingung gak sih? Karena emang seribet itu gitu. Cuman akhirnya aku menemukan metode yang tepat yaitu nolnya aku ilangin. Jadi aku nggak bingung sama nolnya. Jadi koma-komaan tuh jadi enak gitu loh. Kalau aku jadiin koma itu nanti karena juta berarti kan tinggal aku kali 1.000 gitu. 1.000. 1 juta, sorry. Kok 1.000 sih? Jadi tinggal aku kali 1 juta nanti gitu. Jadi aku udah menemukan metode yang tepat. Jadi jutanya dihilangin. Terus ini tadi aku menyederhanakan pecahan juga. Sama aku menghafal semua perkalian 1 sampai 20. Alhamdulillahnya aku hafal gitu. Oke, thank you ya. Walaupun gak hafal aku ada hitung cepet di pikiran sih. Cuman pasti aku recheck lagi kayak, oh tadi bener nggak ya? Bener. Aku hitung ulang lagi gitu kan. Gitu biar nggak salah hitung juga jadi tetap harus recheck juga jadi harus cepat juga rechecknya gitu. Oh ini masuk akal nggak ya tadi perhitungan jadi kalau kalian sering-sering latihan pasti kayak kepikiran oh masuk akal nggak ya tadi aku ngitung ini itu gitu gitu ya guys, thank you for watching me, semoga kalian paham lagi sama aritmatika ya. Oke, oke, thank you, see you in next video. Oke, thank you ya yang udah nonton sampai akhir.